Yo guys, breaking news. Cina baru saja mengumumkan multiple rate cuts, pemotongan suku bunga beberapa kali ke depan ini dibarengi dengan stimulus package atau paket stimulus yang akan mereka berikan untuk menghidupkan lagi ekonomi. Source Bloomberg. Oke. Guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ini merupakan berita yang sangat menarik yang datang dari Cina, bahwa mereka ini diperkirakan akan melakukan 50 basis point untuk pemotongan suku bunga yang akan dilakukan. Dan ini terjadi setelah pengumuman dari The Fed yang juga melakukan pemotongan suku bunga 50 basis point minggu kemarin, teman-teman. Oke, dan ini diekspektasikan bahwa Bitcoin ini akan pump so hard, akan keras sekali ini, dan akan bikin ini melt your face. Oke lah, ini bahasa yang sangat-sangat hopium untuk sementara ini, tetapi teman-teman, ini optimisme yang sangat menarik untuk kita perhatikan dalam beberapa waktu ke depan ini. Dan sebagai ringkasan di sini yang menarik adalah mengenai Cina akan melakukan yang namanya itu pengurangan jumlah cadangan di bank, yakni pemerintah Cina akan mengizinkan bank untuk menyimpan lebih sedikit nih uang sebagai cadangan mereka. Oleh karena itu, bank ini nantinya bisa memiliki lebih banyak uang ya, sekitar 1 triliun yuan untuk dipinjamkan ke masyarakat dan bisnis. Dan yang kedua itu adalah penurunan suku bunga, teman-teman, yang artinya suku bunga untuk pinjaman jangka pendek ini akan diturunkan sebesar 0,2%, yang dalam artian sederhananya ini pinjam uang ke bank itu jadi lebih murah, sehingga perusahaan-perusahaan ataupun perorangan ini dapat pinjaman dengan cara yang simpel lagi. Kemudian yang ketiga adalah pelonggaran pembelian rumah di sini. Artinya kalau sebelumnya untuk bayar rumah itu di awal itu harus 25%, sekarang diturunkan menjadi 15%. Dan ini pun membuat cicilan rumah itu jauh lebih ringan, sehingga menghemat sekitar 150 miliar yuan setiap tahunnya bagi pembeli rumah. Oke, ini secara umumnya. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat di sini adalah dorongan investasi di pasar saham, di mana pemerintah ini membuat kebijakan yang memungkinkan para investor besar ini untuk menggunakan aset mereka seperti propertinya ataupun sahamnya ini dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Akan tetapi, pinjaman ini harus diinvestasikan kembali nih ke pasar saham. Dan ini bisa mendukung hingga 500 miliar yuan di pasar saham. Bank juga diminta untuk memberikan pinjaman kepada pemegang saham agar mereka bisa membeli kembali saham dari perusahaan mereka. Oke, jadi pada intinya adalah pemerintah Cina ingin membuat lebih banyak uang beredar. Sehingga ini akan memudahkan untuk melakukan semacam pembelian rumah, mendorong orang untuk berinvestasi di pasar saham, dan pada endingnya adalah agar ekonomi mereka ini kembali kuat, teman-teman. Dengan pertimbangan seperti ini, teman-teman, ke depannya ya, dengan melihat positifnya market di Cina ataupun ekonomi di Cina, ke depan ini diekspektasikan global liquidity ini akan terus naik, teman-teman. Kemudian altcoin speculation index juga terjadi kenaikan. So guys, be ready. Bersiap-siaplah. Jadi untuk global liquidity ini yang 4 tahun sekali ya, dan ini pun momennya kan bersamaan dengan halvingnya Bitcoin, dan setahun setelah halving itu Bitcoin terjadi kenaikan, global liquidity index juga tampak seperti akan terjadi kenaikan. Kemudian untuk altcoin speculation index ini juga sedang berada di bawah di sini, teman-teman, yang artinya kalau sudah di atas ini warning untuk menjual altcoin. Akan tetapi untuk sementara ini masih di bawah. Itulah kenapa saya menyatakan bahwa untuk harga di spot sekarang ini masih murah, teman-teman. Akan tetapi harap diingat ya, meskipun saya ngomong begini, tetap ya ini bukan financial advice, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual altcoins di sini ataupun Bitcoin pada umumnya, teman-teman. Dan harap untuk teman-teman tetap melakukan risk kalian secara mandiri. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini yang menarik juga adalah bahwa sekarang ini meskipun harga Bitcoin sudah berada di 62.000, 63.000, 64.000, teman-teman, kita melihat di Google Trends di sini, saya membacanya seperti ini ya, meskipun banyak juga yang berpendapat berbeda dengan saya di sini, bahwa tren pencarian untuk kata Bitcoin di Google itu masih sangat-sangat rendah, dan ini bisa kita lihat di sini, teman-teman, masih rendah sekali. Padahal harga Bitcoinnya sudah berada di 63.000, dan ini ketika tahun 2021 harga Bitcoin di 64.000 saja sudah di sini, teman-teman. Ini udah tinggi sekali. Dan setelah itu kita lihat dia terjadi penurunan sampai ke
harga Bitcoin yang kemudian terjadi kenaikan pun ternyata masih rendah untuk minat tren di Google. Dan kita membaca juga di sini ada dari Benjamin Cowen bahwa view dari penonton YouTube yang berkaitan dengan Bitcoin ataupun kripto pada saat ini pun dengan harga Bitcoin yang sudah terjadi kenaikan, ini juga masih rendah. Dan ini kalau dibandingkan juga seperti di Google Trend tadi ya, ini pun masih sangat-sangat rendah sekali. Jadi dia masih di bawah di sini dibandingkan tahun 2021 yang berada di sini, dan kita ini masih slow, masih early di sini. Nanti ketika Bitcoin sudah naik di atas 70-an ribu itu baru dia nanti itu datang para retails di situ, teman-teman. Dan orang-orang yang smart itu sudah melihat peluang di sini, jadi dia kayaknya mencicil di sini. Itu yang saya pikirkan ya mengenai perilaku-perilaku para pemain-pemain profesional di sini, teman-teman. Oke, jadi sebelum dia terjadi kenaikan spike seperti ini, penonton YouTube ataupun di Google Trend di sini, teman-teman, alangkah baiknya apabila kita mempunyai ya aset itu di harga-harga di ketika orang-orang ini masih sepi. Yaitu pemikiran saya, dan lagi-lagi tetap ya seperti tadi saya ingatkan, ini bukan financial advice. Kemudian teman-teman, ke depan ini yang makin menarik juga kan dalam beberapa hari ya, karena ini kan pertanggal 20 September. Kurang dari 2 minggu lagi FTX akan melakukan pembayaran kepada nasabah mereka, teman-teman, dan ini diekspektasikan uangnya itu akan kembali lagi masuk ke dalam crypto market. Dan ini pun bersamaan dengan altcoins yang saya katakan tadi itu, alt season masih belum terjadi kan. Jadi dia masih di bawah. Oleh karena itu, momennya ini udah pas ini, teman-teman. Seperti ini nih. Momennya sudah pas, dia di sini, dia di bawah. Kemudian begitu masuk uang itu nanti diekspektasikan nih bahwa akan terjadi spike untuk altcoins-nya ataupun Bitcoin-nya, teman-teman. Selanjutnya teman-teman, saya ingin mengajak kalian untuk mengupdate tentang Bitcoin di sini. Ada yang menarik ini dari Kevin Spencer. Terima kasih kepada Kevin Spencer yang menghadirkan video yang sangat menarik di sini berkaitan dengan weekly RSI si Bitcoin ini terjadi breakout. Dan ini ada sebuah videonya dia, teman-teman. Kita perhatikan di sini, coba saya perbesar ya. Bahwa weekly RSI ini selalu memberi pertanda mengenai terjadinya pergerakan besar yang terjadi di Bitcoin, seperti breakout di 2019 di sini. Kemudian selanjutnya itu juga terjadi breakout di 2020, kemudian dan sekarang ini terjadi breakout di 2023 sampai ke 2024 ini, dan yang terakhir di sini teman-teman, breakout di level 64.000 itu teman-teman ya. Jadi seperti apa pergerakan nanti ini akan sangat menarik untuk kita perhatikan ke depannya. Dan teman-teman, untuk Ethereum di sini sebagai mother of all alts di sini terdapat ascending trend line di sini yang bisa kita perhatikan untuk time frame yang 1 minggunya di sini, bahwa Ethereum ini masih bertahan pada garis trend ini, yang artinya ke depan ini masih akan tarik gas untuk si Ethereum ini. Tetapi kita juga jangan lupa ya, meskipun terjadi pemantulan di sini, dengan skenario dia akan melanjutkan kenaikan seperti ini teman-teman, kita juga harus waspada juga bahwa ada juga kemungkinan dia akan datar-datar dulu di sini, atau malah dia terjadi penurunan di sini, baru dia terjadi pemantulan, seperti itu teman-teman. Jadi ini bukan saran untuk kita all in ya, melihat pergerakan seperti ini, tapi kita tetap ya kalau bisa itu cicil-cicil tipis-tipis lah, seperti itu teman-teman. Seandainya kalian ingin masuk ke spot seperti itu ya. Dan untuk update saya di sini, seperti yang saya katakan juga ini, apakah ini sudah loading ini alt seasonnya seperti itu. Tampak juga pergerakan dari beberapa koin yang saya beritakan di beberapa video sebelumnya, itu ada Super First ya. Super First di sini sudah terjadi spike di sini dari area 0,4 0,5 di sini, sekarang sudah berada di 0,95, bahkan sempat di 0,99. Hampir saja dia ini ke $1, ketahan dia dan sedikit penurunan ya di dalam 24 jam terakhir ini. Dia berada di 0,99, hampir nih tembus ke $1. Kemudian kita update sedikit ya untuk BIM di sini. BIM dalam 7 hari belakangan juga terjadi pergerakan yang sangat positif, teman-teman, dan ini market cap-nya masih kecil ya. Untuk si BIM ini di bawah 1 billion dia. Kalau ngikutin pergerakannya Doge seandainya ya, kita berhayal saja seperti itu. Doge itu kan market cap-nya 14 miliar, teman-teman. Artinya mungkin ada 14 kali lipat ini pergerakan BIM seandainya.
seandainya di alt season atau bull run 2025 nanti itu kita diberi kesempatan seperti itu untuk aset-aset seperti ini. Dan itu pun kemungkinan. Dan lagi-lagi, token-token gaming seperti ini yang khusus saya bicarakan kali ini adalah high risk teman-teman, resikonya tinggi sekali. Dan yang berikutnya yang tidak kalah tinggi resikonya adalah Myria. Myria dalam 7 hari belakangan juga terjadi pergerakan yang sangat-sangat positif, dan ini permainannya juga cukup lama ya di sini teman-teman. Karena kalau kita perhatikan untuk pergerakan yang 1 tahunnya, sudah saya katakan di video yang sebelumnya, ini lagi murah-murahnya. Murah meriah si Myria ini teman-teman di harga seperti ini. Kemudian yang terakhir ada Sidus. Sidus juga terjadi kenaikan yang bagus sekali, terutama dalam 24 jam belakangan ini. Lagi-lagi ini adalah token-token yang tinggi sekali resikonya teman-teman. Jadi kalau misalnya ingin beli token-token game, harap teman-teman tentukan sendiri dan riset sendiri mengenai token-token game yang ingin kalian miliki. Saya di sini hanya sebatas memberikan referensi. Dan terakhir di sini, alt season itu akan sangat-sangat indah nanti pergerakannya apabila dia mengikuti yang saya katakan di beberapa video bahwa tahun depan itu dalam time frame yang 12 bulan, BTC dominance itu akan terjadi penurunan. Dan ini kalau kita perhatikan ya, dengan time frame yang 1 minggu di sini, kita ekspektasikan dia terjadi penurunan di sini untuk BTC.D, BTC dominance. Karena apabila kita perhatikan ini, semenjak penurunan ini, terutama di 2022 akhir, sampai ke 2024 ini, 2023, 2024, itu pergerakannya itu betul-betul naik dia ini untuk dominance dari si Bitcoin-nya. Dan wajarlah para altcoins itu nangis, dia terjadi penurunan. Dan yang kita tunggu selanjutnya adalah kita tunggu apabila dia terjadi koreksi seperti ini teman-teman untuk BTC dominance-nya di sini yang diekspektasikan akan terjadi tahun depan. Yang kalau kita perhatikan di sini untuk yang 12 bulan ya di sini teman-teman, BTC.D-nya itu akan terjadi penurunan teman-teman di tahun 2025 di sini. Ekspektasinya dia akan turun di sini tahun depan teman-teman. Pertanyaan penutup di sini adalah, apakah ini akan terjadi di tahun depan atau malah sebaliknya? Mari kita lihat seperti apa rewards dari cycle BTC 4 tahun sekali, kemudian alt season yang selalu terjadi setahun pasca halving si Bitcoin, ataupun ketika Bitcoin menyentuh ATH barunya pasca halving teman-teman. Dan sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.